Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Siniar Inspirasi Guru Masa Kini. Saya Fatimah Zamrudul Jannah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Sangat senang banget bisa menemani kalian hari ini. Seperti biasa, Siniar ini hadir untuk berbagi cerita inspiratif dari dunia pendidikan. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok luar biasa dari SMA Negeri 3 Klaten. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia yang tak hanya mengejarkan materi bahasa dan sastra, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan dan membangun karakter siswa melalui pembelajaran yang inovatif. Sebagai mahasiswa PPG, saya merasa beruntung banget bisa ketemu langsung dengan para praktisi pendidikan seperti beliau yang pengalamannya begitu berharga untuk dipelajari. Nah, di episode ini kita akan menggali cerita beliau tentang perjalanan mengajar, tantangan di era kurikulum merdeka, dan tentunya tips bagaimana membuat pelajaran bahasa Indonesia semakin menarik bagi murid-murid atau generasi muda. Langsung saja mari kita sambut dengan hangat Bu Uti Nugraheni Kumoyowati, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri Klaten. Halo Bu Uti, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Uti? Waalaikumsalam Mbak Faat. Kabar baik Mbak Faat. Apa kabar Mbak Faat? Alhamdulillah saya sendiri baik dan tambah baik sejak ketemu Bu Uti ini. Terima kasih ya Bu Uti sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Iya Mbak Faat, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Iya, sama-sama Bu Uti. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan nih terkait dunia pendidikan Bu. Yang paling awal, kira-kira menurut Bu Uti sendiri tujuan pembelajaran itu bagaimana ya Bu Uti? Tujuan pembelajaran menurut saya itu untuk membantu peserta didik Mbak mencapai kompetensi tertentu, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap, sehingga mereka dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Seperti itu Mbak Faat. Oh iya, paham Bu. Nah, kalau posisi kemampuan nih Bu, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya? Posisi kemampuan peserta didik ya Mbak ya, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran itu, kemampuan peserta didik itu kan bervariasi ya Mbak ya. Ada yang sudah siap sepenuhnya, ada yang masih memerlukan dukungan, ada yang perlu tambahan perhatian. Nah, untuk yang tambahan perhatian ini kita harus memberikan respon yang lebih Mbak, perhatian yang lebih agar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Oh iya, jadi kayak butuh treatment khusus gitu ya Bu? Iya, seperti itu. Oke, lalu mengapa Bu Uti merumuskan tujuan pembelajaran yang seperti itu nih Bu? Tujuan pembelajaran itu dirumuskan untuk dirancang Mbak, untuk relevan dalam kebutuhan belajar peserta didik dan perkembangan zaman tentunya, sehingga mereka itu siap menghadapi tantangan kehidupan Mbak di dunia kerja di masa depan, karena dunia kerja itu kan berbeda ya nantinya dengan selama di sekolah gitu. Jadi nanti mereka akan siap dalam sikap, dalam karakter untuk dunia kerja di masa depan. Oh oke. Jadi pembelajaran itu sebenarnya itu nggak hanya fokus untuk saat ini, untuk nilai saja, tetapi juga untuk prospek kedepannya ya Bu ya? Iya, karena tujuannya nantinya kan seperti itu Mbak, kembali ke masyarakat ya. Oke, oh ya paham. Berikutnya Bu, saya ingin bertanya, saya penasaran. Untuk unjuk kinerja peserta didik nih, kan kalau pembelajaran itu nggak hanya teori ya Bu, tapi ada praktik juga. Nah, untuk unjuk kinerjanya, Bu Uti merumuskannya bagaimana Bu? Untuk unjuk kerja kinerja peserta didik itu saya biasanya unjuk kerja yang dipilih harus memungkinkan peserta didik menunjukkan pemahaman dan kemampuan mereka secara nyata Mbak. Misalnya melalui proyek, presentasi, atau hasil karya yang otentik dari setiap proses pembelajaran.
di dalam kelas. Oh ya ya, jadi tergantung materi juga ya Bu? Iya, tergantung materi. Nah, setelah itu dari materi itu nanti ada proyek akhirnya lah, ada unjuk kerja akhir di dalam setiap pembelajaran. Oh ya, oke. Lalu untuk kriteria yang akan dinilai untuk dipahami itu apa ya Bu? Untuk kriteria ya saya biasanya untuk nilai yang dipahami itu meliputi kerjasama konsep Mbak, relevansi, kreativitas, dan kemampuan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari selama ini. Jadi dari hasil proses pembelajaran itu ya kita ambil nilainya, kita ambil kesimpulan dari nilai tersebut. Oke, oh ya ya, sudah ada bayangan nih Bu saya Bu. Mungkin dari saya pertanyaannya udah itu ya Bu. Nah, selain dari saya juga ada rekan-rekan saya lain dari PPK Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 yang ingin bertanya. Saya persilahkan yang pertama ini Mbak Zera dulu. Silahkan Mbak Zera bertanya. Baik, selamat pagi Bu Uti. Iya, selamat pagi Mbak Zera. Izin bertanya nih Bu, menurut Ibu, bagaimana cara untuk menggugah pemikiran untuk melibatkan peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Sebenarnya banyak cara ya Mbak untuk dilakukan memunculkan ide kreatif tersebut. Dengan menggunakan pertanyaan yang menarik atau situasi nyata yang relevan dalam kehidupan peserta didik Mbak. Untuk memicu rasa ingin tahu peserta didik itu, dengan diskusi juga dengan kita sebagai pengajar serta peserta didik. Lalu pertanyaan berikutnya nih Bu, situasi apa yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar yang menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi untuk melibatkan peserta didik ya untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan penting itu saya biasanya situasi yang kontekstual Mbak, yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik tersebut ya, atau tantangan yang nyata yang perlu dipecahkan oleh peserta didik. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Bagaimana pendekatan penyampaian materi yang Ibu lakukan selama ini sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari? Oke. Untuk pendekatan penyampaian materi, untuk menghasilkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap materi tersebut ya Mbak, saya biasanya menggunakan metode interaktif Mbak, seperti cerita, simulasi, atau media visual yang menarik lainnya. Baik, lalu peluang macam apa sih yang bisa digunakan untuk menopang minat peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran di kelas itu terasa sulit? Peluang untuk menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran yang sulit ya, itu dengan memberikan kebebasan Mbak dalam memilih cara belajar atau topik yang relevan dengan minat mereka sambil memberikan bimbingan Mbak kepada peserta didik itu dengan jelas. Baik, ini pertanyaan yang terakhir dari saya nggih Bu. Menurut Ibu, apa saja hambatan yang bisa menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian peserta didik untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan suatu masalah? Hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko ya Mbak. Terus tadi apa ya? Rendahnya imajinasi, kurangnya berani untuk mempertanya, atau kemampuan memutuskan ya. Sebenarnya peserta didik itu kebanyakan takut akan salah Mbak. Sebenarnya itu mereka bisa, tapi mereka itu takut akan salah. Terus kurang percaya diri. Terus suasana belajar yang kurang, itu sesuatu yang menghambat sekali Mbak. Sebenarnya itu potensi-potensi dari peserta didik itu ada, karena rasa ketakutan tersebut membuat peserta didik itu kurang percaya diri, seperti itu. Jadi menghambat lah. Baik, terima kasih Bu Uti atas pertanyaan dari saya yang sudah Ibu jelaskan dengan runtut dan alhamdulillah memecahkan apa yang menjadi pertanyaan saya.
Terima kasih Bu Uti, saya kembalikan kepada Mbak Fatimah. Oke, terima kasih Bu Uti dan Mbak Zera atas pertanyaannya. Saya sendiri menyimaknya juga jadi ikut menambah wawasan nih Bu Uti. Terima kasih Mbak Zera. Selanjutnya Bu Uti, ini ada penanya lagi dari rekan saya yang lain. Itu dari Mbak Rima. Saya persilahkan Mbak Rima, ayo untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Faat atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi Bu Uti, senang sekali bisa berbincang langsung, berkomunikasi langsung dan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Uti secara langsung. Untuk kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 ini. Untuk selanjutnya langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan pertama dari saya. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, Bu? Ya, sebelumnya menjawab salam dulu ya Mbak ya. Selamat pagi Mbak Rima. Pagi Bu. Ya, sama-sama belajar ya Mbak ya. Tadi untuk melibatkan peserta didik dalam eksplorasi ide-ide besar ya Mbak ya. Itu biasanya saya mengajukan pertanyaan yang menarik Mbak. Untuk keterampilan berpikir, untuk mematik keterampilan berpikir tingkat tinggi mereka. Terus untuk mengajukan pertanyaan yang tidak lazim atau memberikan ruang yang untuk berimajinasi Mbak. Jadi peserta didik dapat berimajinasi. Terus memberikan waktu peserta didik untuk merenung dan merumuskan dari jawaban-jawaban tersebut. Biasanya seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, kegiatan belajar seperti apa sih Bu untuk penampilan kemampuan puncak siswa itu, dan pekerjaan rumah serta pengalaman di luar kelas yang seperti apa Bu yang diperlukan? Untuk kegiatannya menampilkan kemampuan puncak peserta didik itu biasanya dengan kegiatan yang menantang peserta didik itu sendiri Mbak, untuk dapat berpikir kritis. Biasanya berkolaborasi dan menghasilkan produk atau solusi nyata. Jadi dari setiap masalah, setiap pengalaman itu kita dapat mengambil solusi nyata. Biasanya kan dari pengalaman langsung itu bisa pengalaman langsung dan nyata yang dialami oleh peserta didik itu kita dapat mengambil solusi yang lebih nyata juga ya Mbak, yang peserta didik tersebut bisa langsung memahaminya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasa, sangat menambah wawasan kami tentunya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Faat lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mbak Rima dan Bu Uti atas pertanyaan dan jawaban yang juga luar biasa. Lalu Bu Uti, ini ada pertanyaan dari rekan saya yang lain juga, dari Mbak Kris. Saya persilahkan untuk bertanya. Halo Mbak Kris. Halo Mbak Faat, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Kris. Luar biasa sekali ya Mbak, kita bisa berbincang secara langsung dengan Bu Uti selaku guru bahasa Indonesia di SMA ini. Dan tentunya banyak ilmu yang kita dapatkan ya Mbak. Iya, betul sekali Mbak. Oke, namun kali ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih Mbak yang masih terngiang-ngiang di pikiran saya terkait dengan proses pendidikan yang beliau laksanakan tentunya. Langsung saja ya Mbak, ini saya langsung bertanya ke Bu Uti-nya ya Mbak. Boleh banget Mbak Kris. Bu Uti siap? Oh siap, silahkan Mbak Kris. Oke, silahkan Mbak Kris. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih ya Bu, bagaimana peserta didik ini akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting nih Bu? Baik Mbak Kris, terima kasih untuk dipandu ya, memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Itu saya selalu melakukan kegiatan pembelajaran melalui refleksi, diskusi, pemberian umpan balik yang konstruktif Mbak, seperti itu. Baik, jadi selama pembelajaran Bu Uti ini selalu melibatkan proses diskusi begitu ya Bu. Kemudian untuk selesai atau di akhir pembelajaran selalu dilakukan kegiatan refleksi begitu ya Bu? Iya, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui kegiatan revisi Bu?
Untuk produk dan pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui revisi, yaitu dengan memberikan rubrik penilaian, Mbak, dan sarana perbaikan yang spesifik ya. Jadi spesifik tergantung kebutuhan dari materi dari pembelajaran yang sedang diajarkan dan mudah diterapkan juga seperti itu. Baik, jadi di sini rubrik penilaiannya disesuaikan dengan materi yang Ibu sampaikan ke peserta didik ya, Bu? Iya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, Bu? Untuk mendorong dan merenungkan pembelajaran dan kinerja peserta didik itu melalui tugas refleksi di akhir, Mbak. Diskusi akhir. Jadi setiap pembelajaran nanti kita refleksi melalui tugas dan diskusi akhir yang menyoroti pengalaman belajar mereka selama proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Uti atas ilmu yang luar biasa yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya dan teman-teman PPL di sini. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan ke Mbak Fatimah. Oke, terima kasih Mbak Kris dan terima kasih Bu Uti atas tanya jawab yang luar biasa ini. Nah, Bu Uti, ini ada lagi yang bertanya dari rekan saya yang lain juga. Ini satu-satunya yang paling ganteng sekelompok kami, satu-satunya laki-laki di kelompok kami. Saya persilahkan Mas Aziz untuk bertanya. Mas Aziz. Halo, selamat pagi Bu Uti. Iya, selamat pagi Mas Haji. Saya cowok sendiri ya, Mbak ya? Iya, betul. Cowok sendiri ya, Mas ya? Iya Bu Uti, cowok sendiri, ganteng sendiri juga. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya agar peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyelesaian dalam pembelajaran? Oh iya Mas Ajis, untuk cara peserta didik dibimbing ya dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaiannya. Untuk penilaian diri itu biasanya peserta didik itu mengevaluasi pencapaian mereka sendiri ya berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Kalau untuk evaluasi diri itu biasanya peserta didik itu menilai performa mereka dalam aspek tertentu, misalnya keterampilan, pemahaman atau sikap, berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya dalam satu kelas tersebut. Dan untuk penyesuaian, itu biasanya melakukan penyesuaian terhadap proses pembelajaran mereka untuk meningkatkan hasil. Jadi dari proses sebelumnya itu untuk pembelajaran selanjutnya itu menyesuaikan dari hasil pembelajaran sebelumnya untuk meningkatkan hasil ke pembelajaran berikutnya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu bagaimana sih peserta didik ikut terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk menetapkan tujuan masa depan dari peserta didik tersebut? Untuk evaluasi diri ya, untuk tujuan masa depan itu melibatkan mereka dalam proses penyusunan rencana pembelajaran agar sesuai ya. Jadi rencana pembelajaran itu yang kita terapkan di kelas agar sesuai dengan kebutuhan mereka, atau pengembangan diri di masa depan berdasarkan hasil evaluasi tadi, evaluasi dari rencana pembelajaran yang telah disusun, seperti itu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari, Ibu? Ya, untuk membantu melihat dari apa yang telah mereka pelajari ya, itu melalui diskusi atau presentasi hasil belajar dan menyoroti pencapaian di area yang untuk diperbaiki. Jadi di akhir itu kita pasti ada catatan-catatannya dari hasilnya pembelajaran peserta didik. Nah, itu kita soroti, lalu bagaimana kita untuk memperbaikinya lagi.
gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah perlu bimbingan lagi atau metode-metode apa yang perlu kita terapkan untuk perbaikan tersebut. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk pertanyaannya yang berdaging dan juga Bu Uti yang jawabannya itu memuaskan rasa penasaran kami. Nah, untuk berikutnya Bu, ini yang terakhir Bu. Ada rekan saya dari Mbak Ajeng yang tampaknya juga punya rasa penasaran dan ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Uti. Mbak Ajeng, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih Mbak Fatimah atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bu Uti, semoga sehat selalu. Selamat pagi Mbak Ajeng, terima kasih. Semoga Mbak Ajeng juga sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya beberapa hal, yaitu yang pertama Bu, menurut Ibu bagaimana cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik seperti gaya belajarnya, pengetahuan sebelumnya, dan juga minat dari peserta didik? Ya Mbak Ajeng, sebagai guru itu kita harus bisa ya mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan belajar ya, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik. Beda dengan guru yang dulu ya tentunya Mbak. Yang sekarang itu guru dituntut untuk bisa mengerti lah peserta didik itu. Seperti kebutuhan belajarnya. Itu biasanya dengan menyediakan materi dari kegiatan yang beragam serta fleksibel aja Mbak, agar mudah ya untuk memenuhi kebutuhan individu dari setiap peserta didik tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik dengan efektivitas pembelajaran Bu? Saya biasanya itu menyesuaikan rencana pembelajaran agar maksimal untuk keterlibatan dan efektivitasnya peserta didik itu dengan memantau kemajuan peserta didik secara berkala Mbak. Dari hasil proses pembelajaran, dari hasil asesmen itu kita pantau secara berkala dan menyesuaikan strategi jika diperlukan Mbak. Jadi nanti dari hasilnya itu kita menerapkan strateginya itu seperti apa, seperti itu. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini berkaitan dengan pengalaman Ibu selama mengajar. Saya ingin bertanya, menurut Ibu, pengalaman belajar seperti apa yang paling baik yang dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, Bu? Pengalaman saya selama mengajar ini ya Mbak ya, untuk dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu pengalaman belajar yang bersifat interaktif Mbak biasanya, kontekstual, dan memungkinkan peserta didik untuk berlatih secara langsung. Jadi kalau berlatih secara langsung itu biasanya kalau siswa itu motorik kasar ya, itu bisa mengingat gitu, lebih gampang mengingat, lebih gampang menerapkan. Jadi pencapaian pembelajaran itu lebih mudah dicapai dan diserap peserta didik. Lalu bagaimana cara Ibu meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam penyampaian materi yang Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas? Ya, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman itu memberikan penjelasan itu secara konkret ya Mbak yang jelas. Jadi tidak muter-muter seperti itu. Jadi langsung saja tapi konkret dan jelas. Kalau konkret dan jelas itu kan pasti akan mudah dipahami. Terus umpan baliknya yang konstruktif juga Mbak. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, itu biasanya berilah contoh yang tentang kehidupan sehari-hari saja yang biasanya peserta didik alami atau di lingkungan sekitar peserta didik tinggal. Itu untuk menerapkan contoh konkretnya seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan juga pembelajaran itu Bu?
Ya, untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran itu dimulai dari konsep yang paling sederhana ke yang lebih kompleks, Mbak. Dengan alur yang logis dan mudah dipahami. Jadi untuk pemilihannya itu pemilihan yang alur yang logis saja, Mbak. Jangan sampai yang absurd-absurd tuh dimasukkan. Nanti akan mempersulitkan ya. Dan yang paling mudah dipahami untuk peserta didik tentunya seperti itu. Terima kasih Bu Uti atas jawabannya yang sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya Mbak Fatimah. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mbak Ajeng dan Bu Uti atas jawabannya. Nah, Bu Uti, mungkin itu saja pertanyaan dari rekan-rekan dan saya alias kami berenam. Semoga Bu Uti sehat selalu. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kami juga diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menjadi guru hebat seperti Bu Uti ya Bu Uti. Iya, terima kasih juga Mbak Fatimah dan teman-teman semuanya. Semoga program PPG ini berjalan lancar ya Mbak. Setelah selesai segera diangkat jadi P3K. Amin ya Mbak ya. Amin, amin paling banter kalau kata orang Jawa Bu. Amin, amin, amin. Semoga doa baik kembali ke Bu Uti ya Bu. Nah, itu dulu episode bersama Bu Uti di Siniar Inspirasi Guru Masa Kini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode-episode dan topik-topik berikutnya yang tak kalah seru bersama narasumber lain yang juga tak kalah seru dari Bu Uti. Mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas.